Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,24 triliun dolar atau turun sekitar 1,01%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.200-an, Ethereum 1.797, BNB 288, Cardano 0,63, XRP 0,4, Solana 39, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,079. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga paling tinggi cuma 2%. Top performernya adalah Cardano, kenaikannya 2,11% ke 0,63 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk berita hari ini, sebenarnya saya bakalan bahas thread dari Willy Woo saja. Karena ada kumpulan dari beberapa tweet, udah cukup panjang, dan highlight-nya adalah in search of a bottom. Jadi tentunya ini merupakan pertanyaan sejuta umat juga sekarang di market crypto, di manakah bottom bear market kali ini gitu kan, baik investor maupun trader mungkin penasaran. Dan tentunya tidak akan ada satu orang pun yang mampu menggaransikan di mana tepatnya bottom bear market kali ini. Yang bisa kita lakukan hanya tentunya analisa dan mempertinggi probabilitas kebenaran analisa kita dengan riset yang lebih dalam. Nah, kita bakalan bahas apa analisa dari Willy Woo mengenai hal ini, gitu ya. Nah, yang pertama, dia menunjukkan ke kita satu data yang namanya Bitcoin Cost Basis Supply Profile. Dan Willy Woo start dengan mengatakan bottoms are formed by, atau dia mengatakan kalau kita menemukan bottom sebuah bear market, itu biasanya ciri-cirinya ada dua tahap. Pertama itu ada fase kapitulasi, di mana ada jumlah koin yang sangat besar dijual dalam keadaan loss. Dan kalau kita lihat datanya di sini itu ditunjukkan dengan adanya flow di sini. Ini seperti ada ombak di sini ya, kalau kalian lihat ombak ke bawah di sini. Nah, ini menunjukkan fase kapitulasi. Oke. Dan ini berarti banyak sekali orang-orang udah ngejual dalam keadaan loss. Oke, jadi itu adalah fase kapitulasi, fase pertama. Yang kedua tentunya adalah fase akumulasi. Dan ketika price move above a strengthening area of high density, this is 2018/2019 bottom. Jadi fase akumulasi menurut Willy Woo akan berakhir ketika kita mampu break di atas area flow di sini. Oke, di sini adalah flow-nya kalau kalian lihat seperti ada ombaknya gitu kan. Nah, kalau kita udah mampu menembus di atas ombak tersebut, biasanya itu adalah penyelesaian dari fase akumulasi dan kita akan membentuk cycle baru. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di cycle 2015 kemarin, hal yang sama juga tentunya terjadi, di mana kita melihat ada flow yang lumayan tebal di sini, yang artinya terjadi fase kapitulasi, orang-orang udah pada start jualan dalam keadaan loss, udah pada nyerah, dan kayaknya rata-rata pasti udah menyebut Bitcoin itu scam gitu kan, Bitcoin itu Ponzi dan lain sebagainya. Ini adalah fase akhirnya. Kemudian fase keduanya adalah akumulasi, di mana ketika kita mampu break lagi di atas flow di sini, kalau kalian lihat ada flow-nya gitu kan. Nah, ketika kita mampu break di atas area tersebut lagi, biasanya kita udah menciptakan cycle baru. Oke, pertama downward flow, itu adalah fase kapitulasi. Yang kedua, price climb above a strengthening area of density. Density artinya di sini agak tebal gitulah ya, yang agak padat, ya kan? Di sini agak padat, flow-nya agak padat. Oke. Kalau 2011 ini sebenarnya agak berbeda sedikit karena density-nya udah mulai dari sini. Alias ombak yang tebal itu udah mulai dari awal di sini. Oke, fase kapitulasi terus-menerus terjadi sampai akhirnya kita berakhir di sini. Fase keduanya baru berakhir di sini. Oke, kita udah mulai start untuk melewati fase kapitulasi dan menyelesaikan fase akumulasi di sekitaran sini dan membentuk cycle baru lagi. Oke. Nah, kemudian dia mengatakan kita kemungkinan sekarang sudah melihat adanya ciri-ciri gitu ya. Adanya ciri-ciri kita udah masuk fase pertama. The Luna Dam certainly managed to create a capitulation flow of sufficient density. Artinya apa? Ketika kemarin kejadian Luna, tiba-tiba UST-nya di-pack dan Lunanya crash,
kita juga melihat market crypto secara keseluruhan itu tertekan. Dan ada flow yang mulai tercipta di sini dan mulai padat, mulai dense gitu ya. Dan itu adalah ciri-ciri fase kapitulasi. There are early signs price action is cutting up above strengthening band of density to signify accumulation. Dan menurut si Willy Woo, sekarang sudah ada tanda-tanda juga kita bisa jadi akan mencoba untuk menyelesaikan fase akumulasi dengan cara apa? Break di atas flow di sini. Ini kalau kalian lihat ada flow-nya juga ya. Nah, kalau misalnya kita akan membreak di atas area flow di sini atau ombak di sini, itu biasanya adalah ciri-ciri kita juga udah menyelesaikan fase akumulasi dan akan start untuk cycle yang baru. Nah, tetapi ada catatannya menurut si Willy Woo gitu ya. Sebelum kita celebrate, sebelum kita happy gitu, wah berarti kita udah bottom bear market nih, berarti kita akan masuk bull market lagi. Nah, ada beberapa elemen yang masih hilang menurut si Willy Woo, alias masih tidak 100%. Di mana, kalau misalnya kita lihat secara historis, ketika bottom bear market tercipta, itu biasanya ada sekitar 60% dari total supply itu dalam keadaan yang loss. Oke? Dan sekarang kita baru dalam angka 47%. Nah, ini adalah indikatornya gitu. Oke, setiap kali kita mendapati bottom bear market, biasanya kita menyentuh area kotak hijau ini. Which is berarti pada saat itu banyak orang yang hold dalam keadaan loss. Dan itu angkanya kurang lebih 60% dari total circulating supply itu dalam keadaan loss semua. Untuk sekarang kita baru di angka 47%. Oke? Nah, tapi ada tapinya gitu. Si Willy Woo ini lebih ke arah beranggapan this time is different. Tentunya ini bukan kalimat baru yang pernah kalian dengar gitu ya. Harusnya kalian udah pernah dengar juga this time is different. Nah, Willy Woo itu grup yang mempercayai kali ini tuh cycle-nya bakalan berbeda. Gitu ya. Namun tentunya tidak semua beranggapan hal yang sama gitu ya. Ada yang beranggapan ini tidak mungkin. Kita pasti akan mengulangi hal yang sama dengan cycle sebelumnya, tapi juga ada yang mulai percaya bahwa kali ini sepertinya memang akan berbeda gitu. Oke? Nah, ini juga dia tunjukkan dengan beberapa ya data lainnya juga seperti UTXO accumulation, di mana kalau kita melihat bottom bear market biasanya akan terjadi spike yang cukup tinggi di sini. Oke? Yang merepresentasikan demand yang sangat kuat. Oke, kalau untuk sekarang kita belum melihat hal tersebut terjadi gitu guys. Oke. Secara normal menurut si Willy Woo, normally we see a build up of accumulation. Alias sebelum kita menuju ke fase kapitulasi akhir, biasanya kita akan melihat semacam spike-spike kecil. Oke, building up momentum gitu. Sebelum pada akhirnya kita masuk fase kapitulasi akhir dan membuat spike di UTXO accumulation. Dan kita berada di bottom bear market. Nah, untuk sekarang sebenarnya kita masih terlihat baru building momentumnya dan belum ada spike terjadi seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Oke. Tetapi katanya Willy Woo, again, history does not need to repeat as the market is structurally different now in 2022. Alias apa? Ya tentunya selalu disampaikan gitu, walaupun data historis berkata A, hal tersebut tidak wajib terulang ya guys, tidak wajib terulang, tapi ya bisa jadi akan terulang. Oke, itu yang perlu kalian keep in mind. Dan terakhir gitu ya. Nah, data ini menunjukkan Bitcoin demand/supply dan katanya Willy Woo, untuk bear market kali ini kita melihat pergerakan harganya itu kebanyakan sekarang di drive oleh future market yang lagi nge-hedge ke USD. Ini ditunjukkan di garis merah di sini. It was not from holders selling, hodlers or accumulating for the most part. Jadi untuk para holders jangka panjang itu tetap masih melakukan akumulasi. The futures hedging has now subside. Jadi kemarin-kemarin itu yang ngedrive harganya itu adalah orang-orang yang main di futures market kemudian hedge ke USD gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat juga di sini gitu ya, ini adalah fase di mana kemarin Luna start crash dan kita melihat holders juga mulai jualan, tapi sekarang juga udah mulai naik lagi, udah start akumulasi lagi. Gitu ya. Jadi dia mengatakan it looks to me like some unknown institution are buying significant amounts of spot BTC right now.
Artinya apa? Dia melihat sekarang ada institusi, tapi nggak tahu ya institusi mana yang membeli Bitcoin di spot dalam jumlah yang cukup besar. Nah, lalu summary atau kesimpulannya apa? Overall, the Bitcoin is attempting a bottom structure which has not yet confirmed. Atau artinya Bitcoin sekarang sedang mencoba gitu ya untuk membuat struktur dari bottom sebuah bear market. Locally, we are seeing strong spot demand by hodlers, likely institutional. Alias apa? Kita sekarang melihat permintaan yang cukup tinggi dari para institusi. Oke, strong spot demand. Alias permintaan yang cukup kuat di spot. None of this matters if macro market crap themselves. If that was off the table, the structures looks pretty good. Jadi menurut Willy Woo juga ya, tentunya ini semuanya hanya berdasarkan data on-chain gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti keadaan makro tetap memburuk, ya katanya Willy Woo, ini semuanya tidak akan berarti gitu. Oke, tapi kalau misalnya nanti keadaan makro bisa membaik, maka kemungkinan struktur yang kita buat sekarang itu udah mencerminkan ciri-ciri bottom dari sebuah bear market. Nah, apakah kalian setuju guys dengan thread-nya si Willy Woo ini? Ya, saya tahu mungkin penjelasan saya juga nggak terlalu detail ya, karena saya pribadi juga ngebaca kata-katanya si Willy Woo ini agak berat gitu guys. Saya mencoba sebisa saya gitu untuk menjelaskan apa yang dia maksud gitu ya. Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai di 4-hour chart. Ya, untuk sementara sebenarnya kita in the middle of nowhere ya guys. Kita di pertengahan, tidak ada di area support, tidak di area resistance, dan ini baik scalper maupun swing trader harusnya bakalan dalam keadaan wait and see gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita akan memaksakan gitu ya untuk menciptakan pattern di pergerakan Bitcoin kali ini, ya mungkin kita bisa dapatnya hanya sebuah penan gitu ya. Penannya dalam bentuk seperti ini. Oke, kalau memang ini sebuah penan, maka sekarang kita sebenarnya sudah berada di penghujung penan tersebut. Oke, dan bahkan udah sedikit break di atas penannya. Namun menurut saya ini penannya kurang valid gitu ya, karena ya ini volumenya masih sangat kecil gitu guys. Jadi kalaupun breakout ataupun breakdown, ya biasanya tidak akan disertai volume yang terlalu tinggi. Karena ini time frame yang kecil, volumenya juga kecil gitu ya. Jadi menurut saya ini tidak akan terlalu signifikan. Yang saya akan tunggu tentunya kalau kita kembali revisit ke sekitaran area support di sini atau resistance, baru dari sana kita mungkin akan mencari gitu ya, apakah ada potensi untuk short term trading lagi kalau misalnya kalian scalper. Kalau untuk swing trade, tentunya saya tetap akan menunggu dia melakukan konfirmasi di time frame yang lebih besar seperti 4-hour chart atau daily, untuk bisa misalnya breakout di atas area ini, kemudian retest dan kita bisa mencari setup untuk buy. Atau kalau misalnya kita dikasih breakdown, kemudian kita mendapati konsolidasi di area ini adalah potensial bagi saya untuk short. Jadi untuk swing trade saya rasa untuk beberapa hari ke depan masih akan tetap menunggu. Tapi mungkin besok, mulai dari besok kita udah bisa melihat semacam volatilitas karena CPI akan keluar besok gitu ya. Dan saya pengen highlight sedikit juga untuk US dollar gitu ya, dollar currency index, dimana untuk sekarang kita melihat dia membentuk semacam rising wedge ya, yang tentunya secara teori adalah bearish pattern, yang kita harapkan tentunya akan mampu breakdown gitu ya, walaupun kita mungkin masih akan berpotensi untuk naik sedikit ke atas sebelum kita breakdown. Oke, dan ini akan berpotensi membuat dolar at least nge-revisit area trendline di sini. Senario paling idealnya untuk crypto tentunya adalah kalau kita mampu breakdown di area ini. Oke, tapi kalau misalnya rising wedge ini tidak valid dan kita malah breakout ke arah atas, tentunya ini bukan indikasi baik gitu ya bagi market crypto secara keseluruhan, karena bisa berarti kita akan kemungkinan melihat Bitcoin kembali struggling gitu ya, dan mungkin akan drop lagi lebih jauh. Ataupun kalau misalnya kita drop dari rising wedge di sini, kemudian kita nge-retest area trendline dan bounce dari sini, ya mungkin yang akan terjadi kepada Bitcoin adalah kita akan mendapatkan semacam relief rally, kemungkinan ke 34-35 ribu. Dari sana kita baru akan kembali drop dan menuju ke lower low yang baru.
Jadi tentunya kalian juga udah tahu ya bahwa US dollar sedikit banyak juga berkorelasi dengan chartnya Bitcoin, selain juga S&P 500 dan juga Nasdaq. Jadi untuk sekarang tentunya sebagai seorang swing trade saya masih tetap menunggu. Kalau misalnya kalian scalper, mungkin kalian bisa menunggu Bitcoin untuk kembali revisit ke dua area ini gitu ya, antara 29 ribuan di sini atau di sekitaran 31.200 sebagai area support and resistance-nya. Baru dari sana kalau kalian mendapati adanya bukti-bukti kesamaan, misalnya kita kembali mendapatkan pattern semacam ini, sebuah fake out disertai pattern bearish continuation, nah ini mungkin bisa jadi setup kalian untuk short. Atau seperti ini, bear flag. Tapi ini tentunya tidak ideal, kenapa? Karena kita dekat dengan area support. Walaupun tentunya kalau kalian scalping ya tetap bisa aja cuan gitu kan. Sini juga sama, kita membuat fake out, disertai kemudian bearish continuation pattern, kemudian kita drop. Kalau yang di sini kemungkinan tidak ya, kemungkinan ini hanya semacam, ya kalau misalnya kalian zoom in ke time frame yang kecil banget, mungkin bisa ketemu semacam triple top atau double top gitu ya di sekitaran sini sebelum kita drop. Oke. Untuk sekarang kita di pertengahan area support dan resistance. Menurut saya ini bukan area yang ideal untuk trading. Kenapa? Karena secara risk and reward tidak akan baik. Baik kalau kalian buy maupun short, secara RR menurut saya ini tidak akan terlalu memadai. Oke. Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.